Kedua tokoh ini punya satu persamaan dan satu perbedaan. Ada yang tahu? Aku kasih kamu waktu 5 detik buat mikir. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis dan aku akan segera membeberkan jawabannya. Semoga ini bisa membantu kamu untuk jadi sedikit lebih percaya diri. Kita mulai. Jadi, tokoh yang ada di sebelah kiri kamu ini namanya adalah Vincent van Gogh. Dia adalah pelukis asal Belanda yang begitu ternama. Dulu dia tuh merevolusi landscape seni dengan aliran impresionis yang dia miliki. Jadi kalau dulu itu lukisan yang dinilai bagus itu biasanya yang realistis, yang menyerupai objek aslinya. Tapi Van Gogh datang dengan gebrakan yang berbeda. Dia bisa memberikan warna yang berani, yang kontras, dan yang ternyata orang-orang juga bisa menikmati keindahannya. Itu revolusioner. Sementara yang di sisi kanan, ini namanya adalah Friedrich Nietzsche. Dia adalah seorang filsuf asal Jerman yang terkenal dengan filsafat eksistensialisme. Dia adalah tokoh yang berhasil menginspirasi banyak orang. Dari pemikir, penulis, filsuf, psikolog, termasuk aku sendiri. Nah, apa persamaan dari kedua tokoh ini? Jawabannya adalah keduanya karyanya sama-sama baru mendunia setelah mereka meninggal. Van Gogh seumur hidupnya hanya menjual 1 lukisan. Sementara buku terbaik Nietzsche seumur hidupnya hanya terjual 60 eksemplar. Tapi yang menarik buatku adalah perbedaannya. Bagaimana mereka melihat dirinya. Van Gogh meninggal dengan penuh self-doubt. Dia merasa dia adalah seorang pelukis yang gagal, tidak ada orang yang mau mengapresiasi karyanya, dan dia merasa ditolak oleh dunia seni. Aku rasa ini adalah sebuah pengalaman yang mungkin banyak dari kita relate. Kita tidak mempercayai kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kita hanya karena tidak ada orang yang mau memvalidasinya. Sehingga kita penuh dengan keraguan terhadap diri kita sendiri. Sementara Nietzsche agak berbeda. Pada tahun 1888, dia tuh menulis buku terakhirnya yang berjudul Ecce Homo. Ini adalah sebuah refleksi tentang sepak terjangnya ataupun pencapaiannya sebagai seorang filsuf. Dan yang menarik, buku ini tuh dibagi menjadi beberapa chapter yang judulnya luar biasa. Aku bacain. Judul chapter pertama, Why I Am So Wise. Mengapa aku begitu bijaksana? Chapter 2, chapter kedua, Why I Am So Clever. Mengapa aku begitu cerdas? Chapter ketiga, Why I Write Such Excellent Books. Mengapa aku bisa menulis buku yang begitu luar biasa? Dan itu semua dia tulis dengan kesadaran penuh terlepas dari angka pencapaian penjualan bukunya yang di bawah rata-rata. FYI, bukuku, Aku Yang Sudah Lama Hilang, itu aja penjualannya jauh lebih banyak daripada dia di zamannya. Dan dia bisa begitu pedenya tentang diri dia. Nah, apa yang aku ingin kamu pelajari dari contoh ini? Meskipun Nietzsche terlihat naif, sombong, arogan, tapi mungkin kita bisa belajar dari sana. Maybe being stupidly confident about yourself actually empowers you. Menjadi sedikit lebih bodoh dengan percaya dengan diri sendiri mungkin membuat kita lebih berdaya dan lebih percaya terhadap apa yang mau kita
berikan kepada dunia. Dan aku rasa itu jauh lebih baik daripada tenggelam dengan keraguan terhadap diri sendiri. Aku harap contoh ini bisa sedikit memberikan gambaran untuk kamu bisa lebih aware terhadap begitu banyak kualitas menarik, kualitas yang unggul di dalam diri kamu yang mungkin selama ini tidak berani kamu tunjukkan kepada dunia. Semoga ini bisa membuatmu untuk berani sedikit lebih melangkah, menunjukkan siapa diri kamu, mengekspresikan seluruh bakat kamu, dan suatu hari semoga kamu bisa lebih percaya diri. Sekian video untuk hari ini. Semoga sedikit memberikan inspirasi. Aku nggak tahu kalau enggak ya. Tapi seperti biasa, kita akan ketemu kembali minggu depan dengan topik yang berbeda. Sampai bertemu minggu depan.